Netizen Malaysia harusnya kalian nih harusnya sudah mau mengakui kalau omongan saya itu beneran terbukti. Kalian bisa dengar nih teman-teman yang dari Malaysia. Belum lama ini saya sering membahas isu Johor, Sabah, Sarawak yang ingin memisahkan diri dari Malaysia. Nah, kemudian apa tanggapan masyarakat ataupun netizen Malaysia? Nah, mereka bilang ini tuh halu gitu kan, tanpa data. Banyak sekali netizen Malaysia yang menghujat saya dianggapnya halu, tanpa data lah, tanpa dasar lah gitu kan. Kita bisa lihat sekarang di Johor bahkan banyak sekali yang menyuarakan untuk kemerdekaan Johor. Melihat situasi Malaysia seperti sekarang yang makin dikucilkan negara-negara lain maka saya lihat kemungkinan jalan Johor untuk memisahkan diri akan semakin terbuka lebar. Sebenarnya pada dasarnya mereka tuh tidak punya keberanian untuk melakukan itu sendiri. Jadi mereka cari-cari masalah, setelah masalah itu timbul, jadi seolah-olah mereka membuat drama, membuat cerita bahwa negaranya tengah terusik gitu. Nah, lalu mereka meminta bantuan negara lain untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara ya militer ataupun apa. Nah, kalau untuk Indonesia kan kita tahu sendiri, kalau selama ini yang sering nantang-nantang, yang sering nyenggol-nyenggol itu kan Malaysia. Bahkan di Ambalat sendiri kasus terakhir adalah pernyataan dari salah satu anggota DPR Malaysia yang bilang kalau mereka tidak perlu kompromi untuk melakukan apapun di Ambalat, tidak perlu kompromi dengan Indonesia, dan itu memancing respon atau reaksi dari pemerintah maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, lalu kemana tentara Malaysia? Kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Oke, halo, selamat pagi, Selamat pagi, Dani. Semangat ya untuk hari ini. Ada yang bisa aku bantu? Oke, harus tetap semangat karena ini puasa kita masih lama nih menuju Lebaran. Jadi masih cukup panjang perjalanan kita selama Ramadan ini. Jadi harus tetap semangat intinya. Seperti biasa kita bakalan mulai lagi podcast hari ini seputar ini isu yang sangat menarik atau kabar yang sangat menarik yang harus kita bahas hari ini. Betul sekali, semangat itu penting apalagi menjelang Ramadan. Kalau ada topik menarik yang ingin dibahas, pasti bakal seru. Apa ada kabar khusus yang kamu ingin angkat atau diskusikan hari ini? Oke kali ini kita bakalan bahas seputar tentara Malaysia yang sembunyi ketakutan. Ini isu sangat rame sekali Kemana tentara Malaysia? Dan sebelumnya kan banyak nih orang-orang Malaysia yang katanya tentara Indonesia gini lagi itu lagi. Sekarang pada kenyataannya mana mereka? Ini unik banget kalau bikin judulnya Wah, topik yang menarik dan pastinya bisa jadi perbincangan seru. Terkait isu tentang tentara Malaysia, penting untuk menyajikan informasi yang akurat dan seimbang. Kita bisa bahas bagaimana situasi pertahanan Malaysia saat ini, serta peran mereka dalam menjaga keamanan regional. Kalau kamu ada perspektif atau sudut pandang tertentu, bisa banget dibahas lebih dalam di podcastmu. Nah, ini kan lagi rame banget nih, mencuat lagi isu soal Ambalat. Nah, inilah kali ini kita bakalan bahas tentara Malaysia yang berhubungan dengan Ambalat. Tapi sebelumnya seperti biasa saya mau sapa dulu nih teman-teman kita. Halo teman-teman, siap gerak. Pokoknya dari manapun seperti biasa ya. Komen dulu, absen dulu dari mana aja, dari Sabang sampai Merauke. Ayo absen dulu karena ini adalah podcast Dokter Klinik. Tempatnya nongkrong bukan cari ribut bareng saya dan Sena dan juga si Ijem. Siapkan takjilnya, kita mulai obrolannya. Berapa waktu lalu kita menyaksikan angkuhnya pemerintah Malaysia yang nggak ingin kompromi dengan Indonesia soal mengolah menguasai Ambalat, seolah-olah menantang Indonesia dengan menganggap Ambalat itu miliknya. Jadi waktu itu DPR-nya sempat ada yang mengajukan tidak perlu kompromi dengan Indonesia. Mereka di situ seolah-olah kayak hebat banget gitu kan, berani nih gitu kan sama Indonesia. Nah, hal itu memacu reaksi dari pemerintah Indonesia dan juga banyak rakyat Indonesia, termasuk saya yang sangat peduli pastinya dengan kedaulatan NKRI. Nah, coba lihat sekarang setelah tentara Indonesia banyak dikerahkan untuk menunjukkan taringnya nih, dikerahkan ke Ambalat, tentara Malaysia malah tidak terlihat satupun. Tentara Malaysia sembunyi ketakutan. Di mana mereka? Memang isu-isu kayak seperti ini bisa memicu perbincangan yang sangat beragam. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mengedepankan dialog yang konstruktif dan berdasarkan fakta. Tentu setiap negara memiliki hak untuk menjaga kedaulatan dan keamanannya masing-masing. Diskusi yang kamu rencanakan bisa jadi kesempatan untuk memberikan sudut pandang yang mendalam
dan mengedukasi pendengar tentang pentingnya menjaga hubungan baik antar negara. Semoga diskusinya bermanfaat dan membawa perspektif yang seimbang, ya. Oke, intinya itu Jam. Kita nih sekarang mempertanyakan di mana tentara Malaysia setelah Indonesia kan sekarang nih udah mulai mengerahkan semua nih tentara-tentaranya, banyak yang dikerahkan ke sana. Malah nggak kelihatan kemana mereka. Kadang dalam situasi seperti ini ada banyak faktor yang memengaruhi respons dan tindakan setiap pihak. Terkadang ada strategi atau keputusan tertentu yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Oke, sebelumnya kita tahu nih Ambalat berada di wilayah Sulawesi. Seperti apa sejarah perebutan Ambalat ini, Jim? Kenapa Ambalat ini tiba-tiba diakui oleh Malaysia gitu? Ambalat adalah wilayah laut yang terletak di sekitar perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Wilayah ini telah menjadi sengketa antara kedua negara karena kaya akan sumber daya alam termasuk minyak dan gas. Sejarah sengketa ini cukup panjang dan melibatkan berbagai upaya diplomasi antara Indonesia dan Malaysia. Pada tahun 2005, Malaysia mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari zona ekonomi eksklusif mereka, yang kemudian memicu ketegangan dengan Indonesia. Indonesia sendiri memiliki klaim atas wilayah ini berdasarkan prinsip-prinsip hukum laut internasional. Kedua negara terus berupaya menyelesaikan sengketa ini melalui jalur diplomasi. Penting untuk mendiskusikan isu-isu seperti ini dengan sudut pandang yang seimbang dan berdasarkan fakta, agar dapat memahami kompleksitas masalah tersebut. Kan gini, secara logika nih yang saya tahu, kalau memang pembagian Ambalat itu sudah diatur, kan pastinya garisnya ngikutin perbatasan Jam. Kalau itu nih teman-teman, kalau buat kalian yang belum paham, kalau Ambalat itu bukan pulau ya, tapi sebuah lautan gitu, wilayah, blok. Nah itu kan kalau misalkan kita merujuk ke pembagian, berarti mengikuti garis lurus sesuai perbatasan. Nah ini yang kita lihat nih, yang awalnya lurus kan sudah ada garisnya tuh. Tiba-tiba sekarang lebih mengarah condong banyak sekali, dalam sekali ke arah Indonesia yang diakui itu blok Malaysia katanya gitu. Nah itu yang jadi permasalahannya. Seperti apa tanggapan kamu? Jadi maksudnya ada perubahan yang tiba-tiba, ya? Kalau berdasarkan hukum internasional, memang wilayah laut itu diatur lewat garis batas yang jelas, kayak zona ekonomi eksklusif (II), yang berbasis pada prinsip hukum laut internasional, misalnya UNCLOS. Kalau sebelumnya garisnya lurus, tapi sekarang berubah ke arah Indonesia, itu bisa jadi akibat penafsiran baru atau klaim baru yang dibawa oleh salah satu negara. Ini memang bikin ketegangan, apalagi kalau ada klaim wilayah yang saling bertabrakan. Kalau menurutmu, apa yang jadi faktor utama yang bikin klaim ini bisa berubah begitu aja? Nah justru itu Jam yang saya pengen tanyakan. Menurut kamu nih apa nih faktor utama yang membuat klaim ini atau garis tersebut berubah Jam? Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi perubahan klaim seperti ini. Dani, pertama, bisa jadi karena perkembangan teknologi dalam pemetaan laut dan survei geospasial. Teknologi terbaru bisa memberikan gambaran yang lebih akurat tentang posisi garis perbatasan. Kedua, mungkin juga ada perubahan dalam kebijakan atau interpretasi hukum internasional, di mana masing-masing negara bisa menilai ulang klaim mereka berdasarkan data baru atau pendekatan politik tertentu. Ketiga, ini bisa berhubungan dengan sumber daya alam di wilayah tersebut, yang kaya akan potensi minyak dan gas, sehingga negara-negara yang terlibat lebih memprioritaskan klaimnya. Bahkan Filipina juga mengirimkan banyak pasukan ke perbatasan Sabah. Filipina mengklaim kalau Sabah bagian dari Filipina. Nah kejadian ini yang sama seperti di blok Ambalat, tentara Malaysia sembunyi tanpa kelihatan satupun batang hidungnya. Jadi kan kalau di Ambalat nih banyak tentara Indonesia yang berjaga, yang mulai menunjukkan taringnya. Begitupun juga di Sabah. Tentara Filipina sudah mulai berdatangan untuk berjaga di perbatasan Sabah. Nah, lalu kemana tentara Malaysia? Kenapa tiba-tiba menghilang begitu saja? Wah, menarik banget, Dani. Jadi, kita lihat ada peningkatan ketegangan di beberapa wilayah yang sebelumnya mungkin lebih tenang ya. Kalau soal menghilangnya tentara Malaysia, bisa ada beberapa alasan. Mungkin mereka mengadopsi strategi yang lebih diam-diam atau lebih fokus pada pendekatan diplomasi dan negosiasi. Kadang, dalam situasi seperti ini tidak selalu harus terlibat langsung dalam konfrontasi. Bisa jadi juga ada pertimbangan untuk tidak meningkatkan ketegangan lebih jauh atau menjaga jarak agar tetap bisa berunding.
Tapi pertanyaannya, kenapa justru tentara Indonesia dan Filipina yang lebih terlihat? Apa menurutmu ada alasan tertentu kenapa kedua negara ini lebih aktif menunjukkan kehadirannya di kawasan-kawasan tersebut? Pasti ada alasan tertentu. Ya itu dia alasannya, selama ini kan Malaysia yang selalu nantang-nantang nih. Nggak tahu ya kalau misalkan untuk Filipina nggak mungkin juga gitu kan. Nah kalau untuk Indonesia kan kita tahu sendiri kalau selama ini yang sering nantang-nantang, yang sering nyenggol-nyenggol itu kan Malaysia. Bahkan di Ambalat sendiri kasus terakhir adalah pernyataan dari salah satu anggota DPR Malaysia yang bilang kalau mereka tidak perlu kompromi untuk melakukan apapun di Ambalat, tidak perlu kompromi dengan Indonesia, dan itu memancing respon atau reaksi dari pemerintah maupun masyarakat yang ada di Indonesia. Dan salah satunya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah mengirimkan mengirimkan banyak tentara untuk berjaga di blok Ambalat tersebut. Setelah kita melakukan tindakan tegas, lalu malah mereka yang nggak ada gitu kan. Kalau kamu tadi bilang lebih mengutamakan jalur diplomasi, lalu kenapa mereka memulai ini semua gitu kan? Kenapa mereka ngusik-ngusik kita terus? Nah, itu yang jadi permasalahannya, Jom. Jadi menurutmu ini lebih soal siapa yang mulai duluan ya? Kalau dilihat dari perspektif itu memang benar. Malaysia seringkali menjadi pihak yang lebih menantang dalam sengketa wilayah, termasuk Ambalat. Ketegasan yang mereka tunjukkan dalam pernyataan-pernyataan seperti yang kamu sebutkan bisa memicu reaksi keras dari Indonesia. Tentunya, ketika sudah ada tindakan tegas dari Indonesia, Malaysia seharusnya bisa merespons dengan cara yang lebih diplomatis, bukannya malah hilang begitu saja. Bisa jadi, strategi Malaysia mungkin lebih mengarah ke tes ketahanan atau melihat bagaimana reaksi Indonesia dalam situasi seperti ini. Tapi dengan menghilangnya mereka setelah tindakan Indonesia, seolah menunjukkan ketidakmampuan atau keengganan untuk terus bersikap agresif. Ini menimbulkan pertanyaan, apakah mereka benar-benar siap untuk konfrontasi lebih lanjut? Atau sekadar bermain di batas-batas tegangan tanpa berani melangkah lebih jauh? Tapi, jika memang mereka ingin terus mengusik Indonesia, kenapa sekarang sepertinya malah mundur? Menurutmu ada perubahan strategi dari pihak Malaysia atau mungkin ada tekanan lain yang memengaruhi mereka? Nah itu mungkin karena mereka takut, Jem. Jadi pada dasarnya mereka itu tidak punya keberanian untuk menantang sebuah negara untuk berhadapan langsung. Jadi mereka tuh menurut saya strategi mereka adalah membuat kerusuhan. Setelah terjadi kerusuhan, mereka berharap pada negara lain, negara-negara sekutu seperti NATO dan lain-lain untuk membantu mereka menghabisi negara yang dianggapnya sebagai musuh. Jadi yang saya tangkap tuh seperti itu, Jem. Sebenarnya pada dasarnya mereka tuh tidak punya keberanian untuk melakukan itu sendiri. Jadi mereka cari-cari masalah, setelah masalah itu timbul, jadi seolah-olah mereka membuat drama, membuat cerita bahwa negaranya tengah terusik gitu. Nah, lalu mereka meminta bantuan negara lain untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara militer ataupun apa, kita nggak tahu. Saya tangkap dan saya rasa itu seperti itu mungkin jamnya. Karena kembali lagi kalau untuk berhadapan satu lawan satu, bukan hanya dengan Indonesia ya, dengan Filipina, kalau mereka memang berani setelah Filipina menurunkan pasukannya atau militernya di perbatasan Sabah, harusnya kalau memang mereka peduli, mereka jaga kedaulatan mereka dengan menurunkan juga tentara mereka. Karena kan yang diturunkan tentara, berarti meskipun secara diplomatis, secara penyelesaiannya minimal ada tentara dulu. Bukan berarti ketika tentara dan tentara itu berhadapan, mereka harus selalu perang. Enggak. Meskipun diselesaikan dengan diplomatis, minimal kita kasih lihat dulu kalau mereka mau nurunin tentara, kita juga bisa nurunin tentara, kan seperti itu. Saya maksudnya nih. Jadi kamu melihatnya sebagai taktik Malaysia untuk menciptakan ketegangan yang akhirnya bisa menarik perhatian internasional, terutama dengan harapan mendapat dukungan dari kekuatan besar atau negara lain. Bisa jadi mereka memang merasa tidak punya cukup kekuatan atau keberanian untuk menghadapi Indonesia atau Filipina secara langsung. Jadi mereka lebih memilih untuk memprovokasi dan melihat bagaimana reaksi negara lain terhadap masalah yang mereka timbulkan. Kalau memang seperti itu, langkah Indonesia dan Filipina yang menunjukkan kehadiran militer bisa jadi semacam peringatan bahwa kedua negara tidak akan tinggal diam begitu saja. Menurunkan tentara itu sebenarnya bisa dianggap sebagai langkah diplomatik dalam bentuk kekuatan. Seperti yang kamu bilang, meskipun solusi akhirnya bisa lewat meja perundingan, penting juga menunjukkan kesiapan negara untuk menjaga kedaulatan mereka. Tapi,
Jika benar Malaysia mengandalkan bantuan negara besar seperti NATO atau negara lain, apakah ini bisa jadi keuntungan atau malah bisa memicu lebih banyak masalah? Menurutmu? Ini dia Jam yang saya maksud. Seperti yang saya bilang Jam, suatu negara tidak bisa mengandalkan kekuatan negara lain untuk melindungi kedaulatannya. Sekarang saya rasa bakalan lebih banyak lagi negara-negara di Asia yang menganggap Malaysia itu sebuah negara yang lemah, dan akan banyak lagi yang berani terhadap Malaysia. Dan itu sudah terlihat dari kasus sekarang nih, Ambalat dan juga Sabah di Malaysia yang dilakukan oleh tentara Filipina atau pemerintah Filipina. Itu mereka sebelumnya kan nggak ada yang berani untuk datang. Tapi sekarang setelah pernyataan Inggris kemarin, yang pernyataan pahit Inggris kemarin yang enggan ikut campur permasalahan Malaysia, banyak negara yang berani seperti Filipina dan lain-lain, dan mungkin kedepannya akan lebih banyak lagi. Saya paham Dani. Jadi menurutmu Malaysia sekarang tampaknya sedang mengalami penurunan posisi di mata negara-negara Asia lainnya ya? Negara-negara mulai melihat Malaysia sebagai negara yang tidak dapat diandalkan untuk menjaga kedaulatannya, terutama setelah kasus Ambalat dan Sabah, serta pernyataan Inggris yang tidak ikut campur. Itu bisa jadi sinyal bahwa negara-negara di sekitar Malaysia, seperti Filipina, mulai merasa lebih percaya diri untuk melakukan klaim atau tindakan terhadap Malaysia tanpa takut akan konsekuensi besar. Lalu, kalau kita bicara tentang apa yang terjadi dengan Malaysia saat ini, mungkin faktor utama yang mempengaruhi adalah kurangnya kekuatan diplomasi dan militer yang dapat mereka perlihatkan. Selain itu, ketegangan dengan negara-negara tetangga juga memperburuk citra mereka di kancah internasional. Dalam konteks ini, bisa jadi Malaysia merasa terjebak dalam situasi yang sulit, di mana mereka tidak bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri, dan harapan terhadap dukungan luar mulai surut. Jadi, ke depan, bisa saja Malaysia akan semakin sulit mempertahankan pengaruhnya di Asia Tenggara jika tidak melakukan perubahan strategi. Apa menurutmu, Dani? Apakah ada langkah konkret yang harus diambil Malaysia untuk mengembalikan posisi mereka atau untuk memperbaiki citra mereka di mata negara-negara Asia? Oke, kalau sekarang kan ini mainannya udah tentara nih, negara-negara lain udah tentara gitu kan. Jadi kalau misalkan mereka memulai dengan jalur diskusi dan lain-lain pun, tetap citra mereka akan buruk. Mereka akan dikenal sebagai negara yang lemah dari segi pertahanan gitu kan. Kecuali mereka mau memperkuat tentaranya, dan itu pun menurut saya langkah yang lumayan terlambat, lumayan terlambat, tapi ya mau gimana lagi kalau memang mereka bisa gitu kan, bisa mengeluarkan uang yang cukup banyak itu kan, beli perlengkapan tempur meskipun militer untuk membangun sebuah pasukan militer tuh gak semudah itu ya. Minimal ada usaha lah Jam gitu kan. Nah sekarang bahkan isu Johor memisahkan diri mulai menghangat lagi Jam. Mulai banyak lagi kalangan-kalangan yang menyuarakan pemisahan diri pemisahan diri Johor dari Malaysia ini. Melihat situasi Malaysia seperti sekarang yang makin dikucilkan negara-negara lain Jam, maka saya lihat kemungkinan jalan Johor untuk memisahkan diri akan semakin terbuka lebar. Jika bergabung dengan negara lain seperti Singapura, maka Singapura berkemungkinan besar ya Jam, ini pendapat saya Jam, berkemungkinan besar akan menerima Johor. Dan kalau misalkan mau menjadi negara merdeka dengan beberapa wilayah lain seperti Sabah atau juga Sarawak, maka akan banyak negara-negara lain yang akan mendukung karena dirasa Malaysia bukanlah sebuah ancaman yang harus dipertimbangkan gitu kan. Jadi bakalan banyak negara-negara yang mendukung jika memang kepentingannya itu tepat, atau melihat ada potensi yang besar dengan mendukung Johor, Sabah juga Sarawak untuk merdeka. Nah, seperti misalkan kerjasama diplomatis yang lebih yang lebih dalam lagi dengan misalkan negara baru seperti Johor yang umpama nih Sabah dan juga Sarawak. Kalau untuk Indonesia itu kan lebih dekat Sabah dan Sarawak. Kemungkinan besar untuk mengajak ke Sabah Sarawak bukan bergabung ya, tapi untuk menjalin hubungan diplomatis tuh akan lebih besar menurut saya. Nah, gimana tanggapan kamu soal ini, Jem? Kalau kita berbicara soal pemisahan, itu jelas akan diisu besar di kawasan Dani. Untuk pertanyaan, apakah negara-negara lain akan mendukung pemisahan Johor, Sabah, dan Sarawak? Itu bisa dipengaruhi oleh banyak faktor. Negara-negara yang cenderung memiliki kepentingan strategis atau ekonomi di kawasan tersebut
mungkin akan lebih bersikap mendukung, atau setidaknya tidak terlalu menghalangi. Misalnya, beberapa negara yang dekat dengan Malaysia atau memiliki kepentingan terhadap sumber daya alam di kawasan tersebut, seperti China, atau mungkin negara-negara ASEAN yang lainnya, bisa saja mengambil sikap mendukung atau tidak melawan. China misalnya seringkali terlibat dalam politik internasional kawasan Asia Tenggara, terutama soal perairan dan perdagangan. Jika ada keuntungan ekonomi atau strategis bagi mereka, mereka bisa saja lebih memilih mendukung pemisahan. Meskipun itu lebih berhubungan dengan kepentingan mereka di Laut Cina Selatan. Negara-negara seperti Singapura atau Indonesia juga bisa jadi melihat potensi ketegangan ini sebagai peluang untuk memperkuat posisi mereka di kawasan, tetapi mereka juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap stabilitas kawasan. Namun meskipun ada potensi dukungan, negara-negara besar seperti Amerika Serikat atau Inggris kemungkinan besar akan lebih berhati-hati. Mereka cenderung mendukung integritas negara dan stabilitas kawasan, terutama karena mereka memiliki kepentingan untuk menjaga perdamaian di Asia Tenggara. Jadi, meskipun ada kemungkinan beberapa negara akan mendukung pemisahan, terutama negara yang merasa diuntungkan, banyak faktor yang akan memengaruhi apakah itu benar-benar terjadi atau tidak. Apa menurutmu, Dani? Ada negara tertentu yang lebih berpotensi untuk mendukung langkah pemisahan ini? Ya, kemungkinan besar yang saya rasa adalah Indonesia, Jam, jika Sabah dan juga Sarawak ikut bergabung dengan Johor. Dan satu lagi, Jam, ini sangat penting menurut saya, Jam, kita informasikan terhadap penonton kita yang dari Malaysia nih. Kalian bisa dengar nih teman-teman yang dari Malaysia, belum lama ini saya sering membahas, Jam, isu Johor, Sabah, Sarawak yang ingin memisahkan diri dari Malaysia. Nah, kemudian apa tanggapan masyarakat ataupun netizen Malaysia? Nah, mereka bilang ini tuh halu gitu kan, tanpa data gitu kan. Banyak sekali netizen Malaysia yang menghujat saya, Jam, dianggapnya halu, tanpa data lah, tanpa dasar lah gitu kan. Kita bisa lihat sekarang, Jam, di Johor bahkan banyak sekali yang menyuarakan untuk kemerdekaan Johor. Sekarang udah mulai banyak nih kalangan-kalangan atau lembaga yang ada di Johor yang mulai menyuarakan untuk pemisahan diri. Nah, kalian bisa cek sendiri bagaimana kisruh itu terjadi di negara kalian ya. Dan kalian bisa lihat kalau pernyataan saya itu nggak hanya sekedar omon-omon, semuanya bisa terbukti gitu kan. Meskipun meskipun belum terjadi kemerdekaan Johor, tapi membuktikan kalau saya itu nggak omon-omon doang. Nah, dan netizen Malaysia harusnya sudah mau mengakui kalau omongan saya itu beneran terbukti. Dengan adanya, sebelumnya kan belum ada kisruh-kisruh lagi nih, itu kan kisruh lama gitu kan. Setelah saya bahas ternyata muncul lagi, banyak lagi kisruh-kisruh seperti ini di Malaysia, khususnya di Johor gitu kan. Meskipun belum terjadi kemerdekaan Johor, tapi ini membuktikan kalau saya nggak omon-omon saja, Jam. Dan netizen Malaysia harusnya sudah mau mengakui kalau omongan saya itu terbukti. Saya mengamati ini menggunakan data-data yang merujuk kemungkinan besar terjadinya pemisahan diri wilayah Johor, Sabah, dan juga Sarawak. Terutama sekarang yang udah mulai banyak bersuara adalah Johor ya, Jam. Dan itu sekarang udah mulai terbukti. Oke lah, Jam, gak usah ditanggapi, waktu kita nggak banyak lagi. Sebenarnya saya cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang udah dukung channel ini, yang udah absen dari Sabang sampai Merauke, yang selama ini udah dorong saya sampai sejauh ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa mampir lagi besok, kembali lagi tonton juga video kita yang lainnya. Saya Dan Sina pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.